Yang saya hormati Bapak Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Pulau Gadar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih sempat berkumpul dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Bapak Pengawas terkait dengan KMA 450. Sekarang ada revisi tahun ini, jadi masing-masing ada revisinya, dan saya pikir tidak terlalu jauh beda. Saya pikir itu untuk sementara ini, dan untuk lebih menghemat waktu kepada Bapak Pengawas saya persilakan dengan hormat. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala TNI dari Kapolri yang senantiasa menemani kita bersama dalam kegiatan melaksanakan tugas kita bersama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa bersyukur kepada Allah karena kita diberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita setelah hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala TNI yang selalu memberikan motivasi, memberikan pengalaman yang terbaiknya kepada kita semua, dan juga yang saya banggakan para bapak dan ibu guru yang senantiasa selalu bersemangat, ya. Apalagi senior kita ini Pak Syarki ini yang tidak lama juga pensiun tapi tetap bersemangat sampai ini. Luar biasa ya. Umur boleh bertambah, bersemangat tetap muda. Saya langsung saja ya. Jadi ini kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang sudah kita dapatkan sejak 2 tahun yang lalu. Tadi disebutkan 2022 ya. Nah sekarang khusus untuk tahun ini itu diberlakukan seluruh Indonesia kurikulum Merdeka dengan regulasi yang baru, artinya baru di sini regulasinya namanya, tetapi isi yang ada di dalam itu tidak jauh berbeda meskipun ada perbedaan, ya. Modul ya tentu lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka karena memang itu istilah yang digunakan di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ada 2 modul. Pertama modul ajar, yang kedua modul proyek. Nah ini harus kita tahu. Caranya adalah kita menganalisis itu CP. Bagaimana caranya? Ada 2 cara kita menganalisis. Ada 2 rujukan kita. Pertama adalah kompetensi. Yang kedua adalah lingkup materi. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kita analisis itu CP. Mana di situ kata kerja. Itu kompetensi. Kalau lingkup materi itu materi yang kita ajarkan. Dalam 1 CP itu biasa sampai 10 TP, bahkan bisa sampai 12, tergantung dari analisisnya Bapak Ibu yang berada di pasirnya. 5 ditambah 5 bagi 2 itu jawabannya adalah 7,5. Kenapa? Karena simbol matematika ada tambah, ada bagi. Tambah dengan bagi berbeda kan? Mana yang lebih kuat? Nah, bagi berarti ada yang dikerjakan itu lebih kuat. Makanya saya harapkan kepada Bapak Ibu guru, tolong yang sebagai relasi itu guru kelas evaluasi diri kita masing-masing. Buka kembali itu konsep dasar yang benar. Kalau mengajarkan matematika dasar, terutama kelas 1, 2, dan 3.
Karena kalau keliru itu yang dibawa sampai tamat, dan itu akibatnya fatal. Mungkin pernah saya cerita, ada seorang ibu karena dia waktu belajar matematika masih konsep yang keliru. Misalnya disuruh anak-anak itu diajarkan tentang perkalian. Perkalian yang diajarkan, Bapak Ibu kalau periksa itu apa yang diperiksa? Kalau kurikulum mereka itu lihat bagaimana proses mendapatkan hasilnya. Jangan cuma hasil. Saya kasih contoh. 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu jawabannya sama apa tidak? Sama apa tidak? 2 kali 3, 3 kali 2 jawabannya sama apa tidak? Sama jawaban. Sama kan? Tetapi Bapak Ibu jangan cuma jawabannya diperiksa, lihat prosesnya bagaimana cara mendapatkan itu. Karena 3 kali 2 dengan 2 kali 3 itu sama jawaban tapi proses berbeda. Kalau 2 kali 3 berarti 3 ditambah 3 sama dengan hasilnya sama. Tapi boleh jadi ada anak yang menjawab 3 kali 2 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Jawaban benar tapi prosesnya keliru. Padahal tidak begitu. Lihat dulu simbolnya mana. Tambah dengan kurang simbolnya sama. Kalau ketemu itu kerja sebagai dulu memang. Tapi kalau ada bagi ada kali, bagi dengan kali itu sama kuat. Tetapi kalau bagi ketemu dengan jumlah atau kurang, maka dikerja dulu yang baginya. Itu tadi saya bilang tuh 5 ditambah 5 dibagi 2. Ada tambah, ada bagi. Nah, kemudian yang terakhir ada modul ajar dan ada modul proyek. Nah sekarang kita buka tentang KMA 450. Ya, KMA 450. Ya. Itu yang tadi faedah bahasa Arab nanti dibuka sendiri dan nanti jangan beragama. Bapak Ibu mengajar mata pelajaran di kelas, karena ada masing-masing jamnya tuh. Saya mau tanya, dari mana Bapak Ibu mengambil jamnya itu bawa SK itu 2 jam per minggu? Struktur kurikulum itu ada biasa di ruangan kantor. Struktur kurikulum itu tercantum mata pelajaran lengkap dengan jamnya. Dari situ kita dapat. Saya cari dulu ya, kenapa saya kemudian itu. Nah, lihat di sebelahnya ada namanya alokasi jam per tahun, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itulah yang mata pelajaran yang setiap hari kita ajarkan pada jam kerja kita. Nah, kokurikuler itu yang namanya P5. Itu di dalam jam mata pelajaran, tapi dia bukan mata pelajaran Al-Quran, akidah, fikih, bukan. Dia dalam bentuk proyek. Ini kan tertulis di struktur kurikulum 72 jam per tahun. Sementara kita ajarkan di SKI itu per minggu. Di situ Al-Quran 2 jam jelas atau bagaimana cara mendapatkan? Nah, lihat ini, baca di atas. Ini tabel. Alokasi waktu mata pelajaran untuk kelas 1 tahun itu sama dengan 36 minggu. 1 jam 35 menit. Bukan 60 menit ya. 35 menit. Nah, di sini dikatakan 72 jam per tahun. Di roster 2 jam per minggu. Dan mana dapatnya? Di sini dikatakan 36 minggu. Berarti 72 dibagi 36 dapat 2. Itulah jumlah jamnya per minggu. Karena ini 36 minggu dalam 1 tahun. Sedangkan jumlah jam akidah Al-Quran hadis itu 72. Makanya dia 2 karena di sini dijadikan patokan 36 minggu dalam 1 tahun. Berarti jumlah jam Al-Quran hadis 72 dibagi 36. Nah sekarang kalau ekstra di luar jam pelajaran, misalnya sore, apa saja contohnya ekstra? Kegiatan keagamaan, kegiatan pramuka, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi harus Bapak Ibu tahu mana ekstra, mana kokurikuler, mana intra. Intra itu
yang mata pelajaran yang setiap hari kita ajarkan. Kalau kokurikuler itu P5 dapat 2 jam. Begitu seterusnya. Akidah akhlak 2 jam. Fikih 2 jam. Dari mana dapat? 36 dibagi 32. Bapak Ibu harus paham ini ya. Nah sekarang jumlah total per tahun seluruh mata pelajaran ini 1008 jam atau 1152. Ini sudah masuk di proyeknya. Proyeknya itu bisa dikasih masuk di roster, misalnya 6 jam dalam 1 minggu. Berarti ada hari yang khusus proyek saja. Begitu, itu sudah terbukti ada dikasih saya roster sama kepala madrasah waktu bulan lalu. Jadi saya kira dipahami kan. Nah, kemudian ya 64 dibagi 32, bukan dibagi 36. Makanya perhatikan untuk kelas 6 itu SMP ini ada ini kelas 6. Di mana kita dapatkan materi yang kita ajarkan di CP. Makanya jangan seperti yang dulu lagi mengajar pakai buku. Tetap pakai buku, tapi utamakan dulu lihat dulu CP-nya, baru cocokkan dengan buku. Nah itu, jangan dari buku ke CP. CP dulu, karena boleh CP yang ada ternyata kita mengajar di fase A, ternyata dia ada di CP. Begitu caranya. Jadi tidak menutup kemungkinan fase B dia pakai bukunya fase A karena ada di CP yang terbaru. Dipahami tak? Oke. Kata kerja pertama melakukan dibuat TP1. Peserta didik melakukan simulasi sistem organ tubuh. Sistem organ tubuh itu adalah kompetensi atau lingkup materi? Lingkup materi. Maksudnya itu materi yang Bapak Ibu ajarkan. Silakan kreatif berdasarkan regulasi yang ada. Contoh ini. Nah, ini dia. Boleh tidak ikut ini. Kalau ada memang lebih bagus lagi. Yang mau dicari, ada enggak TP-nya? Ada enggak medianya? Ada enggak pertanyaan, ada enggak kegiatannya? Mau tambah silakan, yang penting tidak menghilangkan substansi. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk penjelasan. Saya ucapkan. Masih banyak.